kita kan udah semakin dewasa nih ya. Iya. Cuman kayak dikit lagi udah mau lulus. Bener Kayak banget. gue tuh lagi punya keresahan nih soal Apa? rumah. Gue pengen beli rumah gitu loh. Sebenarnya gue juga ngerasain sih, kayak tertekan aja gitu loh gue. Tekan gimana tuh? Udah kayak 3 tahun lah, gue 2021 sekarang, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi harusnya udah kayak punya rumah hunian tetap gak sih? Tapi Punya sebelum kita beli sendiri. rumah harus ada rencana dulu gak sih ngatur keuangannya gitu-gitu. Nah itu dia juga yang gue pikirin nih, karena kan dari zaman semakin berkembang Ya. harga rumah tuh makin naik. Nah gue tuh Bener bingung banget. kayak nanti ketika gue usia berapa itu gue harus siapin uang berapa gitu Iya kan, loh. karena kita nggak bisa langsung beli rumah gitu aja kan. Iya kayak kita harus siapin berapa prediksi keuangannya. Nah gimana sih cara ngatur Keuangannya keuangannya itu loh? Mungkin kita bisa pakai pendekatan analitik nih untuk memperkirakan harga rumah di masa depan. Gimana menurut kalian? Bener banget lagi. Nah terus itu gimana Fir? Dan Itu- menurut kalian? Itu cukup menarik sih, tapi kayak gue baru pernah denger itu pas mata kuliah apa? Big data. Oh yang sama Pak Yang Bambang. pernah Oh, dikasih materi iya, itu loh iya. kemarin. Tapi pendekatannya tuh gimana sih? Mungkin kita bisa mulai nih dari ngumpulin data pengeluaran per bulan kita. Karena dari situ kan jadi kita bisa tahu ya seberapa besar dan juga pola pengeluaran kita gimana untuk nantinya kita bisa memproyeksikan cara nabung kita buat bisa beli rumah. Oh jadi ini kita bakal ngumpulin data historis kita kayak trennya itu gimana, harga rumah buat dapet perencanaan kira-kira prediksinya harga berapa. Jadi kita tetap perlu data itu ya buat bahan prediksi kedepannya kayak gimana, nggak asal-asalan prediksi gitu. Iya. Tapi kalau prediksi itu jaya-jaya nggak? Bukan. Enggak ya, nggak Beda. bakal ya. Itu ide yang bagus tadi ngumpulin data-data dulu. Iya. Tapi bagaimana cara kita menganalisis data itu? Mungkin kita bisa gunain metode analitik ya yang udah pernah kita pelajarin, yaitu predictive analytics. Nah, dari sini bisa banget kan bantu kita supaya tahu nih berapa pengeluaran kita di masa depan dari data historis yang ada yang udah kita kumpulin. Oh, kita bisa gunain metode analitik kayak predictive analysis Nah, ya. Iya. Iya yang waktu itu kayak diajarin kelas soal predictive analytics gitu. Itu gimana lagi sih tentang predictive analytics? Buat pengimplementasian ya. betul. Jadi predictive analytics itu adalah sebuah metode analitik yang mana menggunakan data historis buat bisa kita prediksi nih tentang peristiwa atau tren di masa depan. Nah, kalau dalam konteks kita ini yang mau beli rumah di masa depan, metode ini tuh bisa banget bantu kita buat memproyeksikan atau meramalkan atau memprediksikan nih pengeluaran kita di masa depan. Jadi kita udah bisa ancang-ancang buat mulai nabung dari sekarang berapa supaya kita bisa beli rumah tersebut. Oh jadi gitu ya, dia bisa bantu kita buat ngeprediksi masa depan ataupun rancangan-rancangan kita kali ya. Iya, bukan hanya masa lalu dong. Aduh. Ya bisa berarti ya buat prediksi depannya, tapi buat bikin kita tahu prediksi depannya tuh langkah-langkahnya tuh kita harus gimana sih buat mendapatkan hasil prediksi itu. Jadi langkah selanjutnya setelah kita merancang model predictive analytics tersebut, yang harus kita lakukan setelahnya adalah menguji dengan data pengujian. Yang mana dengan kita menguji dengan data tersebut, kita bisa mastiin lagi nih keakuratannya sebelum kita implementasikan secara penuh. Oh, jadi kayak gitu. Kira-kira langkah selanjutnya Gimana caranya? Nah, gimana Langkah sih? selanjutnya? Buat apa ya, kayak contoh konkretnya biar betul, ada biar kebayang ada step gitu loh. by stepnya tuh gimana yang benar. Pertama, kita bisa bagi dataset ini jadi 2 bagian. Yang pertama, data training. Yang kedua, data testing. Yang mana model ini kemudian kita uji dengan data pengujian, sehingga kita bisa ngelihat nih seberapa baik sih kita bisa memprediksi hal yang belum diketahui. Seperti itu, teman-teman. Oh, jadi itu nanti bakal ada 2 bagian, si training test sama si testing test. Iya. Nah, kira-kira setelah ngelakuin 2 hal tersebut tuh kita bakal ngapain lagi sih? Nah, jadi setelah itu nanti yang kayak kemarin Pak mau bilang kayak gimana? Jadi gini guys,
kita harus menganalisis hasil pengujiannya, dan dari situ kita bisa lihat nih sejauh mana model kita ini bisa memprediksi secara akurat. Nah, kalau hasilnya itu memuaskan, berarti kita bisa yakin bahwa model ini dapat diandalkan. Berarti kita perlu nih buat menggunakan beberapa model algoritma sebagai perbandingannya. Iya. Benar. Berarti setelah modelnya kita hasilnya itu memuaskan, kita bisa yakin bahwa model ini bisa diandalkan gitu kan, sesuai dari keterangan yang Vira tadi gitu. Jadi kita bisa pakai logistic regression, terus si random forest classifier sama gradient boosting. Nah, tapi kita perlu ingat juga nih kalau model ini tuh perlu diperbarui secara berkala biar data yang kita pakai itu tetap akurat. Jadi kita nggak hanya buat keputusan berdasarkan prediksi tadi aja ya, tapi kita perlu ini juga nggak sih ngelakuin perbandingan gitu, biar bisa melihat beberapa model algoritma gitu yang mungkin bisa bantu kita milih mana yang paling mendekati atau enggak yang paling valid lah ya. Perbandingan dari model-model algoritma sebelumnya kan. Nggak pilih satu aja gitu. Ini adalah langkah-langkah yang kita butuhkan gitu untuk mengatasi masalah dari pemilihan rumah tadi. Prediksi harga rumahnya Prediksi ya, harga rumah gitu. tadi. Iya. Iya betul, jadi dengan kita menggunakan analisis data dan juga predictive analytics ini, kita bisa nih membuat perencanaan kita dari sekarang. Gimana keputusannya untuk kita bisa mulai nabung buat beli rumah, ya nggak sih? Oh iya, jadi sebelum kita nerapinya, tapi kayak gimana kita tahu nih kalau model ini bekerja dengan baik gitu. Mungkin kita perlu evaluasi nggak sih? Tapi gimana sih biar cara tahu evaluasi atau cara-cara biar lebih detail. Iya. Evaluasi kinerja modelnya ya. biar lebih bener ternyata kayak gini atau enggak gitu. Iya. Oke, jadi diuji dengan confusion matrix dan juga classification report. Nah, di confusion matrix ini kita bisa lihat nih gambaran tentang seberapa baik sih model yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan data. Nah, kalau misalkan classification report itu bisa memberikan gambaran ke kita tentang matriks evaluasi seperti presisi, recall, dan juga F1 score. Mungkin kita bisa lihat dari confusion metric ya, untuk memahami seberapa baik model ini memprediksi pengeluaran kita dengan benar gitu. Nah, selain dari itu kita juga bisa dari classification report buat memberikan informasi lebih rinci atau lebih detail gitu mengenai kinerjanya juga. Terus jadi kita nggak hanya dapat informasi akurasinya aja, tapi mungkin kinerja dan mungkin hal-hal lain gitu. Oh, jadi kita pakai si dua metode ini, si confusion metric sama classification reportnya ya. Nah iya, jadi setelah pengujian kita bisa tahu nih analisis hasil kedua metrik ini buat memastikan bahwa model yang kita dapat andalkan ini bisa membuat prediksi seperti yang kita mau. Selain kita ngeliat hasil prediksi, kita juga bakal ngeliat ukuran-ukuran evaluasinya Terus untuk nilai kinerja modelnya secara lebih dalam lagi, lebih detail lagi gitu ya. Iya, jadi dengan langkah-langkah yang udah disebutin tadi, dengan yang sudah ditambahin sama Vira juga, kita bisa membuat keputusan yang lebih terinformasi gitu loh. Tentu, jadi evaluasi model ini emang sangat penting. Dengan kita paham nih confusion matrix, terus juga classification report, dan dengan langkah-langkah yang udah kita diskusin tadi, ditambah juga dengan perbandingan model untuk hasil yang lebih lengkap, maka kita bisa punya gambaran yang lebih baik serta terukur dalam penyelesaian permasalahan kita. Iya sih, dari gambaran yang disebutkan tadi, seenggaknya kita bisa ngeliat hilalnya gitu lah. Iya sih, dari sini juga jadi kita bisa tahu nih kayak prediksinya, trennya dan pola itu bakal gimana buat memprediksi harga rumah tuh nanti berapa gitu. Dan kita jadi ada gambaran sedikit lah gitu ya.